Ya, saudara, selama Paskah kita sudah diberkati mulai sejak hari Kamis, saudara, dengan firman Tuhan, ketaatan yang sejati, saudara, sehingga Tuhan Yesus bisa mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi, saudara. Lalu, saudara, setelah itu, saudara, maka kita masuk Jumat pengorbanan Tuhan yang terbesar, mendatangkan anugerah yang terbesar, sehingga ada jalan pengampunan, ada jalan keselamatan, saudara. Itu luar biasa sekali. Lalu kemarin Sabtu, saudara, penantian, saudara. Saat menantikan kebenaran firman Tuhan digenapi, Yesus sudah berkata, 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali, saudara. Orang menantikan, saudara. Dan 3 hari kemudian sungguh-sungguh Yesus bangkit dari kematian. Itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya ini anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Dalam kebangkitan Tuhan, maka ada kehidupan yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang terbesar, sehingga mendatangkan anugerah yang terbesar. Maka anugerah terbesar itu jaminan bagi setiap kita yang percaya. Sungguh-sungguh kita bisa dapat pengampunan, sungguh-sungguh kita bisa dapat keselamatan, sehingga ada kepastian. Bagi yang percaya hidup seturut firman-Nya, maka kita bisa masuk ke surga. Amin, saudara. Siapa di sini yang tidak rindu masuk ke surga kelak? Angkat tangan. Enggak ada, saudara. Siapa yang kelak saudara rindu, sungguh-sungguh mengalami kebenaran, bisa masuk ke surga kalau dipanggil pulang? Angkat tangan tinggi-tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Dalam kisah Paskah kita bisa diteguhkan bahwa hal yang luar biasa, yaitu kita diselamatkan oleh anugerah, bukan karena perbuatan, saudara. Semua atau keselamatan itu bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Dalam kisah Paskah saudara bisa dapat banyak hal, termasuk kisah-kisah kebangkitan. Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya, dan akhirnya dibangkitkan imannya lagi, dipakai oleh Tuhan lagi. Saudara bisa pelajari murid-murid Yesus akhirnya dapat pengampunan, akhirnya bisa diselamatkan, dipakai oleh Tuhan. Intinya dapat keselamatan bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena apa, saudara? Anugerah, kasih karunia. Banyak hal kekurangan dari murid-murid. Mereka sudah mendengar Tuhan Yesus berkata berulang-ulang, anak manusia harus menyerahkan diri, menanggung hukuman dosa, mati di atas kayu salib, tapi akan bangkit lagi pada hari ketiga. Namun waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri, murid-murid ini meninggalkan Tuhan. Saudara, gak ada yang bisa setia pada saat itu. Mereka gak setia saat itu, meninggalkan Tuhan, cerai-berai. Termasuk salah satunya yang terkena adalah Simon Petrus, yang berani berkata, sekalipun semua meninggalkan engkau guru, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi sama saja, waktu ada seorang gadis berkata, kamu murid Yesus, dia berkata, tidak, aku gak berani mengaku, saudara. Menyangkal Yesus. Ada tentara yang berkata, kamu murid Yesus, dia berkata, enggak, aku enggak kenal dia, saudara. Menyangka 3 kali, bahkan akhirnya dia meninggalkan Yesus juga, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan, dalam kehidupan murid Yesus banyak kekurangannya. Sejak 3,5 tahun dimuridkan oleh Tuhan saja, jatuh bangun, saudara. Rebutan kedudukan ini dan macam-macam. Tapi akhirnya mereka bisa diselamatkan. Dengar, saudara, sekali lagi, bukan karena perbuatan baik mereka, ada hal yang salah dalam kehidupan mereka, tapi semua karena anugerah. Hanya semata-mata anugerah, saudara. Apalagi kalau saudara ingat peristiwa tentang 2 orang jahat yang juga disalib di atas kayu salib. Yang satu menghujat Tuhan, katanya engkau raja, kalau engkau raja, turunlah, selamatkan kita juga, saudara. Tapi yang satu berkata, kita ini berbuat dosa, layak dihukum mati. Tapi Yesus tidak berbuat dosa, jangan kamu menghujat Allah. Lalu penjahat ini berkata, Yesus, kalau engkau pulang ke kerajaanmu, kerajaan surga, ingatlah aku. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama aku, masuk ke Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama aku
masuk ke surga. Peristiwa ini jelas sekali bukan karena perbuatan baik. Dua orang ini sudah melakukan kejahatan, bahkan saya percaya dianggap sangat jahat, sampai hukumannya adalah hukuman mati. Sangat jahat, saudara. Harusnya mereka nggak bisa masuk, saudara, ke surga. Tapi karena percaya pada Tuhan Yesus, saudara, dapat kasih karunia dari Tuhan, hari itu juga dibawa oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Jadi saya ajak saudara tangkap pelajaran yang pertama, saudara, ya, orang yang benar, ya, atau dibenarkan, saudara, yang bisa masuk dalam kerajaan surga, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting sekali yang harus kita sadari, saudara. Bukan karena perbuatan, tapi karena apa tadi, saudara? Karena apa? Anugerah, saudara, yang sudah disediakan oleh Tuhan di atas kayu salib, di atas bukit Golgota, saudara. Pengampunan, keselamatan. Tapi anugerah itu, saudara, bisa kita terima karena percaya. Percaya Yesus itu Tuhan yang sudah menggantikan kita manusia, ya, menerima hukuman di atas kayu salib. Percaya dengan pengampunan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Percaya dengan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima dengan iman. Itulah kita dapat keselamatan. Sejak kita renungkan lagi seorang yang bernama Abraham. Kalau saudara pelajari Abraham, nanti saudara juga temukan sama saja, saudara. Sekalipun dia orang luar biasa sekali. Kalau kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab, seringkali kita pikir mereka itu hebat, sepertinya malaikat saja, saudara. Tapi sebetulnya kehidupannya sama, seperti kita semua sama. Alkitab berkata Elia itu sama seperti kita saja, saudara. Semua, saudara, lihat Daud luar biasa, tapi juga mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya. Sama, apalagi juga Abraham. Saudara bisa renungkan, dulunya Abraham ini, saudara, kalau zaman sekarang dianggap kafir karena enggak kena Tuhan. Dia hidup di lingkungan penyembah berhala dulunya, saudara. Bahkan setelah dia ikut Tuhan pun masih jatuh bangun, saudara. Waktu ke Mesir, dia enggak berani mengaku istrinya, ya, sebagai istri, tapi sebagai adik. Wabaya itu bisa diambil, ya, sebagai selir oleh raja lain, saudara. Nanti istrinya bahaya sekali, ngalami banyak ini dan itu. Dan kalau saudara pelajari kehidupan Abraham juga sama, banyak kekurangan. Bahkan akhirnya, ya, mengambil, saudara, pembantu istrinya, saudara. Akhirnya, saudara, ya, itu diambil oleh Abraham juga. Kalau saudara bisa renungkan, Abraham pun mengalami hidupnya jatuh bangun, ada saja kekurangannya, tapi luar biasa, saudara. Dia bisa, ya, diselamatkan, dia bisa dipilih oleh Tuhan. Itu karena anugerah yang luar biasa. Saya baca satu ayat dulu, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sudah dengar, ya, sekalipun melakukan yang lain semuanya hukum-hukum Allah, tapi ada satu saja yang tidak dilakukan, atau ada satu saja yang dilanggar, maka yang lain juga tidak berguna. Tetap dianggap orang yang salah, orang yang berguna. Dikatakan seluruhnya jadi tidak berarti. Contohlah, saudara, ada orang dianggap orang baik gitu, saudara. Iya, dia dermawan lah, saudara. Tapi satu hari tertangkap melakukan satu kejahatan, saudara. Ya, kalau dibawa ke pengadilan sama saja. Semua kebaikannya, dia dermawan, dia melakukan ini dan itu, tetap saja seperti nggak ada apa-apanya. Tetap berbuat jahat, ketangkap, diadili pengadilan, ya salahnya itu saja, saudara. Yang akhirnya, ya, dia ditetapkan sebagai orang yang berdosa. Dia ditetapkan sebagai orang yang salah. Dia ditetapkan sebagai orang yang dijatuhi hukuman. Sama, saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Oh, saudara, yang lain dilakukan, satu saja gak bisa, saudara, membuat kehilangan yang lain. Roma 4 ayat 1 sampai 5. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab
Jikalau Abraham dimerdekakan karena perbuatannya, maka ia peroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ya, lalu apa saudara? Percayalah Abraham. Lalu apa saudara? Percayalah Abraham. Katakan lalu apa saudara? Percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kenapa Abraham bisa dibenarkan, ditetapkan sebagai orang yang benar? Bukan karena perbuatannya. Ada banyak perbuatannya juga yang salah. Saudara, salah satu saja dianggap gak benar, tapi dia bisa dibenarkan karena apa? Percaya. Kepercayaan Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak, memang punya hak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia atau Tuhan yang membenarkan orang durhaka, sekalipun salah dibenarkan, saudara, ya imannya diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Jadi kalau dijelaskan dengan bebas begini saudara, keselamatan saudara tidak kita dapatkan melalui perbuatan baik kita. Kita bisa masuk surga bukan karena melalui perbuatan baik kita. Karena apa? Kita berkata tidak ada yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa. Betul saudara? Abraham pun banyak, bahkan dikatakan tadi di Alkitab, satu saja dilanggar, yang lain seolah-olah enggak berarti. Tetap saja ada pelanggaran satu, maka diadili, dia akan ditetapkan sebagai orang yang hidupnya enggak benar atau salah, yang harus terima hukuman. Jadi saudara, kita hanya bisa masuk surga karena dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kita, karena percaya. Percaya apa? Pada pengorbanan Tuhan. Percaya apa? Pada apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita menerima anugerah. Itu kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita. Itu kemurahan Tuhan. Bukan karena berbuat baik kita dibenarkan. Tapi karena percaya kepada kemurahan Tuhan. Percaya pada kasih karunia Tuhan. Percaya dengan pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan. Percaya dengan janji yang Tuhan berikan. Lalu menerima, saudara, dia dibenarkan dan menerima anugerah. Amin, saudara. Amin. Roma 3 ayat 10, saya dikuatkan lagi. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seharusnya. Seorang pun tidak. Ya, semua sudah berbuat dosa. Lalu ayat 23, karena apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua sudah berbuat dosa. Ya, kita nggak bisa dibenarkan oleh Tuhan melalui perbuatan kita karena semua sudah berbuat dosa. Nggak bisa ada satu saja salah, yang lain juga tidak bisa lagi diperhitungkan, saudara. Kuncinya adalah apa? Percaya kepada anugerah Tuhan, saudara. Percaya Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran, maka dia bisa mendapat kasih karunia anugerah dari Allah. Kita juga sama, enggak karena perbuatan kita, saudara, tapi apa? Iman, kepercayaan kita pada karya Allah, pada anugerah Allah, pada kasih karunia dari Tuhan. Maka ya, iman kita diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Akhirnya kita ditetapkan ya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa masuk surga. Amin. Amin, saudara. Saya beri contoh ya, saudara. Saya beri contoh lagi. Kalau ada, saudara, orang nggak percaya dengan Tuhan, tolak Tuhan. Ya, saudara dengar dulu. Orang fasik nggak percaya dengan Tuhan, atau kadang-kadang penjahat, dia sudah ya mungkin begal gitu, saudara, rampok, bila perlu orangnya dibunuh, bila perlu orangnya diperkosa, dirampok habis-habisan. Tapi dia juga melakukan kebaikan. Ada tetangganya
nggak punya uang dikasih uang. Itu baik toh saudara? Betul nggak saudara? Lalu ada mungkin temennya yang nggak bisa bayar hutangnya, hutangnya bayar. Nah, saya mau tanya, penjahat yang melakukan orang nggak percaya pada Tuhan, melakukan kebaikan di situ, dia bisa nggak besok di pengadilan dia ditetapkan sebagai orang yang benar masuk surga? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang keras bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang ganti, orang Kristen, orang percaya. Nah, kita orang Kristen, orang percaya. Ya, Abraham sempat jatuh bangun, sempat salah. Saudara betul? Alkitab berkata siapapun sama, Daud pun juga sama. Sekarang kita kan sama. Saudara pernah berbuat dosa enggak? Halo, yang enggak pernah angkat tangan. Kan enggak ada toh saudara. Lah, ada orang saudara karena iman pada Tuhan, terima pengampunan, terima keselamatan, saudara. Tapi yang namanya hidup, kadang-kadang ada saja kita bisa salah, kadang-kadang bisa jatuh juga. Saat akhirnya sempat ngalam kesalahan, emosi lah, inilah saudara. Ya, lalu setelah dia meninggal, dia orang percaya, tapi sempat jatuh juga, saudara. Ya bertobat juga, yang ngalami saudara pergumulan. Besok saudara tetap dianggap orang yang dibenarkan bisa masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk neraka gak ada gunanya pengorbanan Tuhan, betul gak saudara? Betul saudara? Tetap masuk surga. Karena apa? Kita tidak dibenarkan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena apa? Anugerah. Kita bisa dapat anugerah karena apa? Percaya. Anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Percaya pengorbanan Tuhan. Anugerah, menerima anugerah itu. Kita terima pengampunan. Kita terima keselamatan. Kita terima saudara janji Tuhan. Kita dibenarkan karena percaya, bukan karena perbuatan. Amin. Pegang dada saudara. Untung bukan karena perbuatan. Kalau karena perbuatan gak masuk surga semua toh saudara. Ayo, betul gak? Semua sudah berbuat dosa toh? Betul? Nah, saudara tangkap pelajaran yang pertama yang paling penting adalah itu saudara. Kita bisa dibenarkan, kita bisa diselamatkan, kita bisa masuk surga. Sekali lagi bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan. Kita bisa menerima anugerah karena percaya. Nggak percaya nggak bisa terima anugerah. Karena percaya maka itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang bapak kaya raya konglomerat. Satu kali waktu hari besar liburan semua, diajak anaknya ikut retreat. Anaknya percaya pada Tuhan. Dia pikir ya sudahlah, ini kan liburan, hari libur ya. Anaknya ya sekali-kali pergi bersama anaknya retreat di gunung ya sudahlah sekalian untuk istirahat gitu saudara. Lah dia ikut anaknya retreat saudara. Dia belum percaya pada Tuhan saudara, tapi karena diajak ya sudah ikut saja. Lalu di retreat kan ada sesi-sesi pengajaran firman Tuhan. Ya dia ikut duduk saja dengerin khotbah. Ya pendeta hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Satu kali hamba Tuhan sedang berkata, semua orang adalah orang berdosa, sudah berbuat dosa. Dia itu tersinggung. Berarti pendeta itu juga ngomong saya juga orang berdosa. Dia tersinggung. Aku duduk di sini apa dia nggak kena aku? Karena dia orang terkena, saudara. Iya, semua berbuat dosa, semua orang berdosa, saudara. Dia nggak bisa nerima gitu, saudara. Tetap saja. Ya lalu dijelaskan lagi, bukan hanya semua yang ada di tempat ini. Kalian semua adalah orang berdosa yang sudah pernah berbuat dosa. Kalian berbuat dosa. Dia lebih tersinggung lagi. Ini lebih dijelaskan loh. Termasuk saya loh. Kalau kata pendeta itu, wah kurang ajar. Dia mulai berpikir, pendeta itu dengan saya saja baik saya. Di hadapan Tuhan kalau saya dan pendeta itu menghadap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pilih saya daripada pendeta itu. Kenapa? Pendeta itu minta sumbangan. Saya membantu gereja, saya beri sumbangan gereja. Lah baik saya, betul enggak? Yang satu malah minta
memalukan nama Tuhan, yang contohnya malah memberi, berkati gereja, ya ngasih sumbangan pada gereja, masih baik aku daripada pendeta itu. Pendeta itu malah ngomong, ya, saya berbuat dosa. Lalu pendetanya ngomong lagi, kita akan buktikan di sini. Kebetulan itu laki semua gitu saudara. Siapa di sini, ya laki-laki semua yang tidak pernah berbohong pada istrinya? Angkat tangan. Hari ini juga saya mau tanya pertanyaan ini pada saudara. Siapa di sini laki-laki yang gak pernah berbohong pada Tuhan? Angkat tangan. Gak angkat tangan Pak? Bohong juga? Ada istrinya. Pak Ari, gak angkat tangan. Bohong juga? Istrimu di sebelah loh. Istri jangan senang. Siapa di sini istri-istri yang tidak pernah berbohong pada suaminya? Angkat tangan. Istriku ya udah angkat tangan. Bohong. Dia mulai juga kaget. Saya juga ya. Lalu ditanya lagi, kebetulan itu banyak pengusaha. Siapa di sini, saudara, yang tidak pernah nipu pajak, bayar asli 100%? Angkat tangan. Saya juga tanya di sini, yang tidak pernah nipu pajak, angkat tangan. Gak ada ya? Dia konglomerat, dia orang kaya, tapi yang gak berani. Katanya dia orang baik, kerjanya nyumbang gereja katanya gitu. Tapi sama saja itu. Lalu baru dia sadar, semua sudah berbuat dosa. Bukan oleh perbuatan kita bisa masuk surga, tapi oleh apa? Anugerah, kasih karunia saja. Dan kita hanya bisa dapat kasih karunia kalau kita percaya pada pengorbanan Tuhan, pada kasih karunia Tuhan, pada pengampunan, keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, yang ditawarkan. Kalau kita percaya, menerima dengan iman, kita dibenarkan, kita bisa masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi apa? Karena apa? Anugerah. Dan kita bisa terima anugerah karena apa? Percaya. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya dulunya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara ingat, gak mungkin saudara bisa dibenarkan untuk masuk dalam kerajaan Allah tanpa menerima pengampunan Tuhan, tanpa menerima keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Hari ini saudara, buka hati saudara. Bukan oleh perbuatan, gak ada yang benar. Saudara juga sama, gak benar. Saudara pernah berbuat dosa. 2-3 pertanyaan tadi pasti saudara juga ngalami juga. Keselamatan hanya bisa kita terima melalui anugerah, bukan perbuatan baik kita. Yang kedua, kita diselamatkan oleh anugerah untuk perbuatan baik. Setelah kita diselamatkan karena anugerah, saudara dengar dulu, saudara, lalu ada tujuan dari Tuhan supaya kita berbuat baik, diselamatkan untuk berbuat baik, saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman tadi, percaya, saudara. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah, pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegahkan diri. Karena kita semua ini buatan Allah, ciptaan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk apa saudara? Yang sudah di dalam Kristus, diciptakan, diselamatkan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam kebaikan, hidup dalam perbuatan baik, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau kita diselamatkan oleh anugerah, bukan perbuatan baik kita, lalu mengapa
kita harus melakukan perbuatan baik, saudara. Karena selamat bukan karena perbuatan baik. Setelah diselamatkan, kok disuruh berbuat baik untuk apa? 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saudara ingat, kita sudah selamatkan menyebut Allah Bapa, saudara. Ya, Bapa kita itu tanpa memandang muka menghakimi menurut apa? Perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Artinya hidup dalam kebaikan, takut berbuat jahat, tidak mau berbuat jahat lagi, saudara. Hidup dalam kebaikan. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa apa? Membawa apa, saudara? Upah. Membawa apa, saudara? Upah. Bawa apa sekali lagi? Upah, saudara. Untuk membalas kepada setiap orang menurut apa? Perbuatan. Upah itu hasil dari perbuatan, saudara. Jadi Tuhan itu datang akan memberikan upah, saudara, sebagai balasan perbuatan baik kita, saudara. Oh, itu satu luar biasa. Jadi kalau dibuat mudah, percaya kita akan menentukan di mana kita akan pergi, ke neraka atau ke surga. Itu ditentukan apakah kita percaya. Kepercayaan kita yang menentukan neraka atau surga, saudara. Iya, pergi ke alam kekal. Tetapi perbuatan kita akan menentukan bagaimana kita akan hidup di alam baka tersebut. Ya, status kita seperti apa, kedudukan kita seperti apa, saudara. Itu ditentukan dengan perbuatan kita, saudara. Itu satu yang luar biasa. Saya jelaskan lebih mudah dulu, saudara, supaya saudara tangkap. Saya ulangi ya. Kita hanya bisa dibenarkan, ya, selamatkan masuk surga karena iman, percaya akan anugerah Allah, sehingga kita bisa mendapat, bukan karena perbuatan. Percaya, diselamatkan. Tapi dengar, setelah kita masuk surga, keadaan di surga itu enggak sama. Ada levelnya. Keadaan di surga itu enggak sama. Ada yang mahkotanya besar, ada yang kecil, ada yang enggak punya mahkota. Masuk surga, keadaannya sama. Ada yang dapat pahala banyak, ada yang sedikit, ada yang enggak dapat. Sama-sama masuk surga. Rumah di surga enggak sama. Ada yang luar biasa, ada yang biasa saja. Keadaan kita tidak sama. Sama-sama masuk surga. Ada yang punya harta banyak, ada yang sedikit. Keadaannya tidak sama. Yang menentukan kelak di sana, mahkotanya besar atau kecil, perbuatan kita di dunia. Yang menentukan di sana, pahalanya banyak atau sedikit, perbuatan kita di dunia. Yang menentukan di sana, harta kita banyak atau sedikit, apa yang kita lakukan di dalam dunia. Itu menentukan. Di surga, nggak sama. Ada yang di atas, ada yang tengah, ada yang di bawah. Levelnya beda-beda. Nah, supaya saudara bisa nangkap gini, saya beri contoh yang mudah dulu. Kalau ada orang nggak percaya dengan Tuhan, nggak mau percaya, tolak Tuhan. Ya saudara ya. Tapi hidupnya biasa-biasa saja. Nggak melakukan kejahatan-kejahatan yang wah itu seperti apa gitu. Tapi dengan seorang penjahat, yang jahat. Oh, merampok saudara, memperkosa saudara, membunuh saudara, menipu, keji sekali. Kalau masuk neraka, hukumannya sama atau beda? Supaya saudara tangkap dulu saudara ya. Ada orang nggak percaya dengan Tuhan, ya, tolak Tuhan, ya nggak dapat pengampunan keselamatan, masuk sama-sama masuk surga. Tapi dia nggak melakukan kejahatan yang besar. Dengan seorang yang tolak Tuhan, tapi sadis, kejam, jahat. Oh saudara, rampok saudara, memperkosa saudara, membunuh saudara, dengan kejam sekali, nipu orang, sadis, membunuh banyak orang. Masuk neraka, keadaannya sama, hukumannya sama atau beda? Sama atau beda? Teriak, sama atau beda? Beda, nggak sama. Sama atau beda? Nah sekarang kita mulai sekarang dalam Tuhan.
Ada orang Kristen ya biasa-biasa saja. Sudah diselamatkan Tuhan toh ya saudara. Percaya kok Tuhan Yesus biasa-biasa. Ikut Tuhan Yesus ya ikut. Nggak usah fanatik. Nggak usah sampai dalam-dalam. Pokok aku jadi anggota gereja. Sudah baptis, kalau bisa baptis nggak pun nggak apa-apa. Pokok biasa-biasa. Tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti bagi kerajaan Allah. Dengan satu orang percaya, orang yang sungguh-sungguh berjuang bagi kerajaan Allah, selamatkan banyak jiwa, pakai hidupnya untuk menolong orang, untuk berbuat baik, jadi berkat bagi keluarganya, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat untuk bangsanya, jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, jadi berkat untuk gereja Tuhan, lakukan banyak hal yang luar biasa. Menjadi ketua kelompok saya, melayani dengan sungguh-sungguh, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, habis-habisan bagi Tuhan. Nanti di surga sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Yang asal Kristen, yang asal percaya, nggak berbuat apa-apa, dengan selain percaya, habis-habisan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tolong orang, jadi berkat bagi sama, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, berbuah banyak bagi kerajaan Allah, habis-habisan dengan Tuhan. Ya, di surga sama atau beda pahalanya? Yang keras sama atau beda? Beda toh? Sama atau beda? Sekarang lebih tandes. Saudara termasuk yang mana? Biasa-biasa baik. Besok di surga ya biasa-biasa baik. Atau saudara berani habis-habisan untuk Tuhan? Di sana ada pahala, di sana ada mahkota. Saudara termasuk yang mana? Diam, gak berani jawab sebagian. Karena termasuk jenis itu mungkin. Tapi hari ini firman Tuhan sedang jelaskan kita. Saudara dengar, untuk selamat masuk surga, anugerah, karena kita berani percaya. Tapi dengar, keadaan kita di sana, melimpah atau tidak, luar biasa atau tidak, tergantung apa? Perbuatan kita. Gak berbuat apa-apa ya gak ada apa-apa. Tuhan Yesus ya dapat pertanyaan muridnya, aku sudah korbankan segala sesuatunya, apa yang aku dapat? Tuhan Yesus cerita banyak. Tapi salah satunya kelak di kerajaan surga, kamu akan memerintah bersama aku. Kamu akan memerintah bersama aku. Artinya ada kedudukan. Mereka dapat kedudukan tinggi. Yang diperintah siapa? Yang diperintah siapa? Yang diperintah siapa? Kristen biasa-biasa saja. Loh ya tak saudara? Loh fakta kok saudara? Betul enggak? Betul enggak? Tuhan berkata kalau engkau selamatkan banyak jiwa, engkau tolong orang, selamatkan banyak jiwa. Ada orang yang harusnya hancur, saudara tolong. Ada orang yang harusnya masuk neraka, diselamatkan, selamatkan, selamatkan. Oh saudara sungguh selamatkan. Pahalanya besar atau biasa saja? Pahalanya besar. Keadaan kita, status kita di surga ditentukan oleh perbuatan kita di dunia. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi, saudara perhatikan ya, tapi apa? Tapi apa saudara? Tapi apa? Yang keras, 1, 2, 3. Lu kok enggak ya? Bisa dikeluarin enggak? Tolong ayatnya dikeluarin. Ya, ayatnya dikeluarin. Ayat 20. Tetapi, ini saudara. Tetapi apa? Yang keras. Kumpulkan siapa? Bagi siapa? Dengar dulu ya saudara. Kata-kata ini penting. Tetapi kumpulkanlah bagi siapa? Bagimu harta di surga. Kumpulkan bagimu. Ada orang salah, berbuat baik, dipikirnya hanya untuk orang lain. Tapi saudara dengar, waktu kau berbuat baik, bukan hanya untuk orang lain. Bagimu kau kumpulkan harta di surga. Waktu orang memberi persembahan, pikir, aku memberi untuk gereja. Aku memberi untuk pekerjaan Tuhan. Aku memberi Tuhan. Saudara dengar, bukan hanya memberi untuk Tuhan. Memberi untuk diri kita sendiri. Untuk kita kumpulkan bagimu di surga. Untuk kita. Betul?
Untuk siapa? Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau kita hanya pakai semua yang kita miliki, kepandaian kita, talenta kita, waktu kita, kedudukan kita, kebaikan kita, kekayaan kita, saudara, hanya untuk dunia ini saja, nanti habis. Waktu meninggal, pencuri seperti datang mencuri, habis, enggak ada. Enggak pun ngengat karat, kadang-kadang sudah rusak sebelum dipanggil pulang. Tapi kalau kita simpan harta di surga untuk kita sendiri, ngengat karat tidak merusak. Pencuri tidak akan bisa mencuri. Tetap ada, kekal dalam kerajaan surga. Di Alkitab ada banyak perumpamaan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, Tuhan Yesus berulang-ulang berkata begini, kerajaan Allah adalah seperti ini. Ya, contohlah, Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah seperti seorang tuan yang menyerahkan minanya kepada hamba-hambanya. Ya saudara, setiap orang diberi satu mina. Tapi ada yang mengembangkan 10. Ada yang mengembangkan 5. Nah, saat mereka mempertanggungjawabkan kepada tuannya, saudara, yang mengembangkan jadi 10. Tuannya berkata, kamu kembangkan jadi 10, maka aku percayakan 10 kota. Pada yang kedua, kamu kembangkan 5 mina, kepadamu aku percayakan 5 kota. Saudara dengar, hidup kita ini seperti tadi. Tuan atau Tuhan memberikan mina atau talenta untuk dipakai. Dan apa yang kita pakai, kita kembangkan. Hasilnya nanti untuk kita sendiri. Semua, 5 talenta juga sama, 2 talenta juga sama, 1 talenta dikubur, enggak dipakai. Hanya disimpan saja, akhirnya hilang. Bahkan akhirnya Tuhan berkata, lempar ke api neraka. Betul enggak saudara? Nah, tapi saya ingin ajak saudara tangkap ini, keadaan kita di sana akan ditentukan oleh itu. Perbuatan kita semasa kita hidup di dalam dunia. Itu satu yang penting. Nah, ada 2 pengadilan saudara. Ya, orang percaya saudara, kalau meninggal akan menghadap tata pengadilan Kristus. Orang yang tidak percaya saudara, ya akan menghadap tata pengadilan ya putih besar. Saya bacakan yang ini dulu. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat satu tata putih besar, dan dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi ya tempatnya. Ini penghakiman, penghancuran saudara. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tata itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka ya laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan saudara perhatikan, mereka dihakimi masing-masing menurut apa? Perbuatannya. Oh saudara menghadapi tata putih ini, dihakimi menurut perbuatannya. Kalau sampai perbuatannya enggak baik, jahat saudara, kita lihat Roma 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, ya enggak percaya pada Tuhan, ya berbuat dosa, masih enggak mau bertobat terus, Tuhan sudah tegur, ingatkan melalui firman-Nya seperti ini, enggak mau bertobat. Engkau apa di situ? Engkau apa di situ? Terus nanti ditebali ya. Engkau apa di situ saudara? Mana ya? Tetapi ada kekerasan hatimu dan tidak mau bertobat. Engkau apa? Menimbun murka. Tadi menyimpan harta, nambah. Betul saudara? Ini menimbun murka, tambah. Menimbun. Terus berbuat jahat terus, gak bertobat. Berbuat jahatlah, menimbun.
berbuat jahat lagi, menimbun, berbuat jahat lagi, menimbun, berbuat jahat lagi, menimbun. Menimbun murka atas dirimu sendiri untuk dia sendiri. Saudara, pada waktu murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sama saudara, apa yang diperbuat kalau hidup dalam di luar Tuhan, makin jahat, makin menimbun murka Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Saudara tangkap dulu ya. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada apa? Kelaliman. Sama saudara, makin jahat, makin berat saudara. Ya, itu makin parah saudara. Ya, tapi kalau kita sudah diselamatkan, harus hidup dalam kebenaran saudara. Percaya pada firman Tuhan, ya taat pada firman, melakukan firman, hidup yang baik setelah terima Yesus, setelah terima keselamatan, setelah terima anugerah saudara. Hidupnya yang baik saudara, lakukan yang baik saudara. Ya, percaya itu dibuktikan dengan tindakan. Gak bisa ngomong percaya saja, tapi gak mau berbuat baik, itu bukan percaya. Lalu coba sekarang yang berikutnya, tata pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang apa? Dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Saudara lihat banyak ayat ini jelaskan terus. Akhirnya akan dihakimi sesuai dengan perbuatan yang menentukan. Ya di neraka makin berat atau tidak perbuatannya. Yang menentukan di surga makin mulia atau tidak perbuatannya. Makin saudara dapat pahala atau tidak perbuatannya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Saudara, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan apa? Dasar. Paulus berkata dia meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Lalu setiap orang membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Yang dibangun di atasnya harus diperhatikan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Saudara tangkap dulu. Jadi tugas Paulus beritakan Injil, saudara, meletakkan dasar keselamatan. Dasar dulu, yaitu apa? Percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dasar. Tapi setiap orang harus membangun di atasnya. Tergantung yang dibangun apa, saudara. Mudah terbakar atau tidak, tahan uji atau tidak, yang mulia atau yang rendahan, yang murahan saja. Ayat 12, entah orang membangun di atas dasar, yaitu keselamatan dalam Kristus, ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan apa? Api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan kita diuji. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Upah. Saudara, jika pekerjaan terbakar, ia akan apa? Menderita apa? Rugi, saudara. Ya. Tetapi ia sendiri akan apa? Selamat, karena sudah ada dasar apa? Keselamatan. Percaya, selamat. Hanya atasnya akan habis. Kalau yang dibangun mudah terbakar seperti itu, tidak baik, roboh, saudara. Ya semua enggak berguna, tapi ia sendiri akan selamat. Tetapi seperti apa? Dari dalam api, artinya gundul, enggak ada mahkota, enggak ada pahala, enggak ada apa-apa, habis, hanya asal orangnya masuk. Betul saudara? Betul saudara?
Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup itu Kristus. Betul saudara? Mati pun apa saudara? Untung, karena sudah tersedia pahala. Dia sudah berbuat baik, tersedia pahala. Tersedia pahala, mati pun sudah ada pahala di surga. Bukan hanya masuk, sudah sedia. Tapi kalau aku masih harus hidup, maka itu kesempatan untuk berbuah lebih banyak lagi. Kesempatan untuk nambah mahkota lebih mulia lagi. Kesempatan untuk mendatangkan pahala di surga lebih banyak lagi. Kesempatan untuk membangun perkenan Allah lebih banyak lagi. Membangun rumah di surga lebih lagi. Hidup Kristus, mati pun untung dapat pahala. Kalau masih hidup, itu tidak nganggur. Itu kesempatan membangun pahala. Mendatangkan buah-buah untuk kehidupan kekal. Maka saya ajak sekali lagi, saudara yang belum terima keselamatan, keselamatan hanya karena anugerah. Tidak anugerah Allah, kita nggak bisa punya keselamatan. Semua sudah berbuat dosa. Saudara sudah berbuat dosa. Hanya karena pengampunan Tuhan. Pengorbanan Tuhan, sudah bisa selamat. Tapi yang sudah selamat, ingat. Saudara, Tuhan ingin kita hidupnya yang baik. Berbuat baik. Apa yang kita lakukan di dunia, itu menentukan yang di sana. Yang di surga. Kalau kita ya berbuat baik, mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita tidak berbuat baik, ya biasa saja. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara dengar satu lagi ya. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara dengar dulu. Semua yang Tuhan berikan pada kita. Itu modal. Itu benih. Untuk kita tabur di surga. Untuk membangun sesuatu yang di surga. Rumah di surga. Semua yang di dunia. Baik itu kesehatan kita. Itu adalah modal untuk berbuat baik nanti simpan harta di sana. Baik itu kepandaian yang Tuhan berikan. Itu modal dari Tuhan. Yang bisa dikembangkan jadi berkat untuk kepandaian untuk tolong orang jadi berkat. Ya, bagi sesama jadi berkat, bagi pekerjaan Tuhan jadi berkat, bagi bangsa jadi berkat, bagi gereja Tuhan. Itu modal yang Tuhan berikan kepada untuk nanti, saudara, bangun kehidupan kita di surga. Baik itu kedudukan, baik itu kekayaan, semuanya itu mudah. Tinggal kita gunakan atau tidak. Kalau kita simpan, akan seperti satu talenta. Apa yang Tuhan berikan sia-sia. Mati kosong, masuk surga enggak punya apa-apa. Kita harus mengerti sekali lagi, keselamatan karena anugerah. Percaya dapat anugerah. Tapi kehidupan kita di sana ditentukan perbuatan kita. Ayat tadi diulang-ulang, perbuatan. Apa yang kita lakukan, perbuatan kita, perbuatan kita, perbuatan kita. Kalau kita nggak ngerti, kita akan sia-siakan kesempatan hidup dalam dunia. Kita akan sia-siakan talenta yang Tuhan berikan. Kita akan sia-siakan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan akhirnya sia-sia, modal itu dia gunakan, kita pergi, nggak ada apa-apa. Betul saudara? Saya ketemu beberapa orang kaya raya. Umurnya sudah 60 ke atas, 70. Seringkali atau minimal kadang-kadang ngomong. Sudah jadi konglomerat. Uangnya triliun-triliun. Mau cari apa lagi? Dimakan gak bisa habis. Sampai mati pun gak mungkin habis. Buat seneng-seneng ya gak bisa habis. Kalau hanya untuk hidupnya lagi. Mau ngapa lagi? Pensiun, ya sudah. Saudara dengar, ini sebetulnya talenta yang luar biasa, modal yang luar biasa untuk simpan harta di surga, untuk mahkota di surga, untuk pahala di surga, tapi gak digunakan, ya sudah, gak diapa-apakan. Males sudah, gak berjuang lagi, gak berkarya. Hidupnya tidak dipakai apa-apa. Mati semua ditinggal, gak ada apa-apanya. Dan seringkali seolah-olah putus asa.
Nggak ada sesuatu yang perlu diperjuangkan untuk apa lagi? Karena mikirnya hanya untuk di dunia. Nggak tahu nanti di sana. Ini adalah kesempatan bangun yang di sana. Karena saya pernah ngalami dulu, saya pernah saksikan pada saudara. Berapa tahun yang lalu, gereja kita sudah 20.000 jemaatnya. Saudara, sudah ada pelayanan, radio, televisi, sekolah, STT, saudara. Sudah ada banyak sekali. Saya sempat berpikir seperti itu. Mau cari apa lagi? Mau berjuang apa lagi? Untuk apa? Sudah 20.000 banyak pelayanan yang dia sudah. Enggak usah seperti dulu. Wah, ngoyo-ngoyo, berjuang untuk apa? Saya sempat berpikir seperti ini, saudara. Lalu hidup itu enggak berkarya. Tapi saya ingat ayat tadi, Paulus. Bagiku hidup itu Kristus. Masih hidup itu berarti perhatiannya Kristus. Mati untung, ada pahala. Tapi kalau aku masih hidup, itu kesempatan untuk berbuah lebih banyak. Kesempatan untuk mendatangkan pahala kelak lebih banyak. Kesempatan untuk simpan harta di surga lebih banyak. Kesempatan dapat mahkota lebih lagi. Kesempatan dipakai Tuhan lebih lagi. Setelah menyadari seperti itu, baru akhirnya Tuhan beri visi yang lebih besar. Semua talenta bukan untuk hidup di dunia ini saja. Dunia itu mampir ngumpi. Tapi ini hanya kesempatan sebetulnya untuk berkarya. Betul? Ada orang kerja rajin, tapi kalau kerja bagi Tuhan merasa rugi. Wah, waktuku habis. Tadi pas persis begini. Selesai ini kita kumpul, ada seorang berkata, Pak, enggak gimana, melayani waktunya enggak ada, Pak. Nah, ini kebetulan tadi baru saja, enggak ada waktunya. Lah waktunya untuk apa ya? Kerjanya banyak. Saya tertawa, kamu enggak ingat khotbah tadi? Kamu berjuang untuk apa? Harta di bumi saja. Kamu lupa, ini mudah untuk di sana. Kamu enggak mikir di sana, kamu enggak ingat di sana. Kalau kamu enggak ingat ya itu, kerja terus. Nanti seperti orang kaya yang bodoh. Sudah banyak, gudangnya sudah besar, tinggal menikmati saja. Tuhan berkata, malam ini juga nyawamu diambil. Untuk apa? Betul? Saya mau tanya pada saudara. Saudara kerja hanya untuk hidup di dunia atau untuk di kekekalan? Dunia ini saudara nikmati paling berapa puluh tahun sudah nggak bisa dinikmati lah. Kamu sukses umur berapa? Matinya umur berapa? Paling berapa puluh tahun kalau bisa dinikmati. Orang kaya yang bodoh tadi belum sempat nikmati. Kerja keras saja. Tapi akhirnya langsung diambil Tuhan, nggak ada apa-apa. Tadi ngomong, lah apa nggak kerja? Ya perlu. Ya kerja untuk di dunia, ya kerja untuk di sana. Waktunya dibagi. Lalu kamu akan punya waktu untuk yang di sana. Kalau kamu hanya mikir untuk di dunia, ya nggak punya waktu untuk melayani. Ya atau ya? Ya atau ya? Kalau kerja di dunia dapat uang, wah kelihatan. Kerja di sana belum kelihatan sekarang, tapi nanti. Betul? Betul saudara? Betul saudara? Pak Budi, kalau anaknya disuruh bantu, anaknya Pak Budi ya, bantu terus. Saudara. Apa yang dilakukan anaknya sekarang? Bantu sungguh-sungguh atau tidak menentukan masa depannya. Sekarang bantu ayahnya di perusahaannya, bantu. Kalau asal-asalan, besok perusahaannya nggak maju, itu kelak milik dia. Dia akan terima perusahaan yang maju. Tapi biarpun sementara bantu, sungguh-sungguh, seolah-olah bukan miliknya, masih milik ayahnya. Tapi sungguh-sungguh, kelak ya miliknya dia. Dapat pabrik yang hebat. Betul? Ada satu kisah yang luar biasa. Ya, nggak tahu saudara mungkin pernah dengar apa tidak. Satu kali ada seorang karyawan yang sudah kerja 30 tahun di perusahaan.
Nah, dia sudah saatnya untuk pensiun. Tapi bosnya berkata, ya sekali lagi bangun rumah di tanah itu. Di satu tanah, bangun. Yang sebaik mungkin ya. Ini tugasmu terakhir, setelah itu boleh pensiun. Karena engkau sudah kerja 30 tahun. Dia berkata, bosku gimana? Sudah 30 tahun, ya masih dikasih kerjaan lagi. Suruh yang baik lagi. Dia bilang, ngapain? Aku kerjakan yang baik, wong aku mau pensiun. Sudah enggak perlu lagi perintis prestasi. Betul enggak saudara? Loh ini sudah mau pensiun loh. Sudah diizin enggak? Selesai ini ya pensiun loh. Untuk apa? Dia asal-asalan. Cari pemborong ya asal-asalan. Mandornya asal-asalan. Ninjaunya asal-asalan. Bahannya asal-asalan. Semuanya saudara. Ya semuanya asal-asalan. Asal-asalan sampai jadi. Lalu lapor bosnya. Bos, sudah jadi rumahnya bos. Jadi aku bisa pensiun ya. Bosnya berkata, ya tapi sekarang buat dulu pembukaan untuk rumah itu. Peresmian untuk rumah yang sudah kau bangun. Panggil semua, kumpulkan karyawan yang lain. Besok kumpul semua untuk peresmian rumah ini. Datang di rumah itu, di sana. Lalu semua karyawan kumpul. Setelah di sana, ya dalam kata sambutan bosnya bawa kunci yang diserahkan pada dia. Dia berkata, panggil karyawannya yang kerja 30 tahun. Dia sudah kerja 30 tahun. Dan untuk saat terakhir pun saya suruh bangun sebuah rumah. Sudah selesai, saatnya dia pensiun, istirahat. Ini kuncinya, aku berikan padamu. Jadi waktu dia terima kunci itu, dia bingung. Itu rumah untuk aku. Kalau aku tahu itu rumah kelak untuk aku. Insinyur yang terbaik, mandor yang terbaik, kayu yang terbaik, kunci yang terbaik, semua yang terbaik, rumahku terbaik. Kalau aku tahu. Tapi aku sayang gak tahu. Semua asal-asalan. Arsitek yang asal-asalan. Kayu yang asal-asalan. Kunci yang asal-asalan. Sekarang rumahku, rumah asal-asalan. Itu kita. Tuhan berkata, kamu bangun rumah di surga. Saudara boleh asal-asalan. Satu kali saudara akan mengalami. Kunci diberikan pada saudara. Saudara akan terima asal-asalan. Tapi kalau saat ini saudara percaya dengan Tuhan. Bangunlah yang baik rumahmu. Lakukan yang baik. Satu hari saudara akan terima kunci rumah yang terbaik dalam kerajaan surga. Yang menentukan sekarang, saat kita sedang ada di dunia, Tuhan sudah sediakan semuanya. Bangun kehidupan kita di surga kelak. Jangan asal-asalan. Seperti anak waktu bantu orang tua enggak kelihatan, hanya bantu. Seperti tadi karyawan suruh kerja yang baik, kerja untuk bosnya, kerja. Tapi saudara dengar, saatnya kalau tiba, apa yang kita kerjakan itu menentukan keadaan kita sendiri. Mahkota asal-asalan atau mahkota yang mulia. Pahala asal-asalan atau pahala yang mulia. Rumah asal-asalan atau rumah yang mulia. Saya percaya firman Tuhan itu pasti. Satu kali kelak kita pulang ke rumah Bapa, kita punya rumah di sana. Karena Tuhan Yesus berkata, aku pergi sediakan rumah di sana. Saya yakin saya sudah membangun sediakan rumah di sana. Nanti kalau saudara pulang ke rumah Bapak, jangan lupa mampir ke rumah saya. Pasti ada. Amin. Saya mau bangun yang sebaik mungkin. Bapak itu ingin anak kerja bukan untuk bapaknya. Bapak ingin anak kerja sungguh-sungguh. Suksesnya adalah untuk anak. Bapak di surga juga sama. Sungguh-sungguh. Bukan untuk bapak. Untuk kita sendiri. Kumpulkan di surga untuk kita sendiri. Bangun suatu untuk surga untuk kita sendiri. Bukan untuk bapak, bukan untuk Tuhan. Tuhan itu kaya raya. Dia memberi segala sesuatunya.
Coba bangkit berdiri.